Kita akan segera mulai dengan ayat ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Berikutnya, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Perhatikan ini ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak ngapain saudara? Melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, hantu, hantu, ya, ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berikutnya. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Berikutnya. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara, ya, saya mau awali saudara ini. Kita akan melihat cerita ini, kisah ini dari dua ayat, saudara. Ya, yang paralel, ya, satu di Matius, satu lagi di Markus, ya. Tapi kita lihat dulu yang di Markus, saudara. Ya. Dan di ayat 48, ya, itu kita balik lagi ke ayat 48. Ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kiranya jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewatinya. Ya. Bahkan dia tidak mau samperin, saudara. Ya, dia bukan mau selamatin, ya. Dia bukan mau ngebantuin, dia mau ngelewatin aja. Ya enggak? Ya. Kenapa Tuhan Yesus hanya mau melewati? Kenapa dia tidak mau membantu? Kenapa? Ayo, kalau ada yang tahu jawabannya boleh langsung teriakin aja. Ada yang tahu kenapa? Ini pada malu-malu atau mau apa? Mau menguji. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Kenapa? Supaya mereka berusaha. Ayo, ada lagi nggak kenapa? Saya kasih ya kenapa ya, saudara ya. Kenapa dia hendak melewati saja, saudara? Karena di ayat 45, Yesus memerintahkan murid-muridnya ke perahu dan pergi berangkat ke seberang, saudara. Dalam kata lain, saudara, ini yang saya belajar, saudara. Apapun yang Yesus perintahkan, dia berikan kita kuasa dan kemampuan untuk melakukannya. Amin. Amin, saudara. Jadi, kalau Yesus bilang ke murid-muridnya, pergi ke seberang, apakah murid-muridnya akan nyampe ke seberang dengan selamat? Yes. Kalaupun ada badai, apakah mereka akan hidup? Hidup, saudara. Ya. Kita lihat dari satu bagian cerita lagi, saudara. Ya, di ayat yang paralel ya, di Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Sama ya ceritanya. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena anginnya sakal. Kira-kira 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Oke, ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawabnya, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka Yesus mengatakan, "Datanglah." Ya. Perhatikan ini ya, maka Yesus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, saudara ya. Nah, di bagian sini ada beberapa hal saya pengen emfasis ya dalam cerita ini yang sebelumnya mungkin kita nggak melihat. Ya, kita akan melihat ini dari perspektif yang lain. Amin, saudara ya. Apa yang kita ngalamin ini, saudara, adalah mujizat. Mujizatnya itu apa?
Mujizatnya itu apa? Ayo. Mujizatnya itu apa? Ayo. Yesus berjalan di atas air. Lalu mujizat kedua yang terjadi itu apa? Bukan badai. Petrus berjalan di atas air. Siapa sih bilang badai? Petrus berjalan di atas air. Itu tidak normal. Benar nggak, saudara? Ya. Kemudian Petrus mulai tenggelam. Ya nggak? Nih, perhatikan ya. Karena dia ayat ini mengatakan begini. Ya, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Yesus tolonglah saya, tolonglah aku. Ya, waktu dia mulai rasakan tiupan anginnya, lalu dia baru merasa ketakutan. Ya, karena saya bertanya di sini, sebenarnya dalam kejadian ini apa sih yang lebih besar? Badainya atau Petrus bisa berjalan di atas air? Apa sih yang lebih luar biasa? Petrus berjalan di atas air. Kita semua di sini, aku percaya pernah melihat badai. Pernah ngalamin banjir. Iya, pernah. Ya enggak? Badai yang luar biasa, tahu kan ya pengalamannya? Pernah, ada. Ya kan? Tapi saya yakin di sini kayaknya nggak pernah ada yang melihat atau mengalami orang berjalan di atas air. Ada yang pernah nggak? Belum, saudara. Itu lebih wow, bener nggak? Ya nggak? Mana ada orang berjalan di atas air? Itu pertama kali saya dengar dan baca itu di Alkitab, saudara. Ya, tapi saudara, di mata Petrus apa yang lebih dahsyat? Berjalan di atas air atau badainya? Badainya. Ya nggak, saudara? Dia lihat badainya itu lebih besar daripada mujizatnya. Tenggelam gitu, saudara. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa buat dia badainya lebih besar daripada mujizatnya? Kenapa, saudara? Kenapa? Goyang, ketakutan. Tahu nggak kenapa, saudara? Ketakutan. Kenapa dia bisa merasa takut, saudara? Saya, kalau saya berjalan di atas air di tengah-tengah badai, saya sih lebih, wow, saya berjalan di atas air daripada, wow, itu badai. Ngerti nggak, saudara? Tapi buat Petrus, saudara, kenapa dia ketakutan, saudara, lihat badainya? Tahu nggak kenapa, saudara? Nggak percaya. Ada lagi? Saya kasih kenapa ya, saudara ya? Karena, saudara, sebelum dia jadi muridnya Yesus, profesinya dia itu apa? Nelayan. Dan sebagai nelayan, dia itu diajarin, kamu tuh nggak boleh lewatin badai kayak gini. Kalau kamu lewatin badai kayak gini, kamu pasti akan mati. Jadi, saudara, waktu dia dengar Yesus bilang kamu seberang lautan ini, sama dia ngalamin badai, saudara. Apa yang dia ngalamin, saudara? Pengalaman buruk sebelumnya di dunia. Dia sedang menghadapi traumanya. Amin, saudara. Kadang-kadang Tuhan tuh untuk membawa kita ke buah destinasi. Tapi sebelum kita sampai destinasi itu, harus ada pemulihan dulu sesuai terjadi dalam hati kita. Orang Israel juga sama. Sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka harus lewatin dulu itu padang gurun. 40 tahun, saudara. Tahu kenapa 40 tahun, saudara? Karena selama 40 tahun, saudara, mereka nggak bisa lepasin traumanya. Traumanya itu adalah mereka tuh mantan budak. Nggak bisa tinggalin mindset budaknya mereka. Akhirnya mereka mati. Karena di prosesnya, mereka tidak berhasil. Bahaya sekali, saudara. Kalau misalnya Tuhan bawa mereka ke tanah perjanjian, tapi mereka masih dengan mentalitas budaknya itu. Amin, saudara. Ya. Nah, judul firman khotbah saya hari ini, saudara, adalah emotional trauma beyond the storm, saudara. Ya, emotional trauma beyond the storm, saudara. Ya. Nah, ini bukanlah khotbah tentang bagaimana caranya untuk mengampuni, saudara. Ini bukan khotbah tentang bagaimana untuk melalui merasa tersinggung atau apa, itu bukan, saudara. Itu sebelumnya saya pernah share tentang itu, saudara. Bukan itu, saudara. Ya. Ini purely tentang trauma, saudara. Ya, saudara ya. Nah, kita balik lagi, saudara, ke Markus 6, ya, ayat 52. Ya. Ayat ini mengatakan gini ya, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi habis mereka ngalamin Tuhan, saudara, Alkitab mengatakan mereka masih nggak ngerti soal roti itu. Ngerti ya, saudara ya? Hatinya mereka itu degil. Benar nggak, saudara? Ya. Alkitab mengatakan gini, saudara ya. Kedegilan hati, ya, atau mau bilang kekerasan hati, itu seringkali itu ada hubungannya dengan saya tidak mengerti sifat Allah dalam mujizat ini. Saudara sini pernah ngalamin mujizat Allah nggak?
Ya. Sebelum kita ngomongin tentang bagaimana emotional healing, ya saudara, healing dari trauma, kita harus ngomongin ini dulu, saudara. Ya, bagaimana kita tuh harus mengerti, saudara, bahwa Tuhan tuh mau kita pulih, Tuhan tuh mau kita berjalan sama Dia. Saudara tahu nggak bahwa mujizat itu sebenarnya Tuhan tuh create mujizat tuh detail dan spesifik dan unik untuk setiap dari kita tuh beda-beda. Karena kasih Allah bagi kita tuh beda-beda, nggak ada mujizat yang sama. Biasanya berbeda. Karena perhatiin aja di Alkitab, mujizat itu beda-beda loh. Setiap orang dari orang tuh beda-beda. Kenapa? Karena love message itu beda. Ngerti ya? Mungkin saudara dulu waktu di RE ngalamin banyak sekali mujizat. Ya enggak? Bener enggak? Ya, lama-lama mujizatnya menghilang. Berkurang. Kenapa, saudara? Karena, saudara, sebenarnya yang membawa transformasi kepada hidup saya bukanlah mujizatnya, tapi pewahyuannya di belakang mujizatnya. Halo? Amin, enggak, saudara? Orang Israel mau transformasi kehidupannya, mengalami kebaikan Allah, mengalami kemakmuran, tanpa melewati proses perubahan hati dan trauma mereka. Mereka ngalami mujizat. Oh, saudara, di Mesir, 10 tulah. Ya enggak? 10 tulah artinya Tuhan tuh menjaga mereka. Keluar dari Mesir, di padang gurun, Tuhan pun menjaga mereka. Kirimin roti, ya enggak? Dituntun sama api, dituntun sama awan, saudara. Wow, luar biasa. Tapi buat mereka, udahlah, mendingan saya balik aja deh ke Mesir, mati aja deh saya. Mereka keluar kata-kata itu. Mati aja deh kita. Ya, Musa membawa kita keluar supaya kita mati. Itu loh, nggak bisa lepas itu. Walaupun mereka hidup dalam perjanjian baru, itu nggak bisa lepas mentalitasnya. Dan itu yang membuat orang Kristen rohaninya mati. Saya tuh, kebetulan saya tuh anak pendeta. Ya. Saya nggak milih ya, saudara. Itu kebetulan ya, saudara. Saya kebetulan anak pendeta ya, saudara. Dan saya melihat papa saya tuh setia melayanin gereja ini sudah 25 tahun. Ya. Saya nggak pernah melihat ya secara first hand, ya, karena saya anaknya bapak saya. Jadi saya nggak pernah melihat orang tuh melayani tekun dengan semangat, dengan giat seperti bapak saya. Ini saya ngomong bukan karena saya pengen memuji bapak saya, ini saya serius, saudara. Nggak pernah saya lihat, saudara. Itu papa saya kalau capek jam 11 malam, ada orang jam 12 bilang, "Pak Chef, saya butuh konseling," dia pergi loh. Pergi, saudara. Saya nggak kuat. Di Taiwan saya ngelayanin orang 2 tahun, saya baru sadar itu supernatural strength, itu saya nggak bisa, saudara. Saya ada waktunya. Saya kalau counseling orang tuh 2 jam nggak dapat, udah cukup gitu ya. Papa saya tuh bisa counseling 4 jam, 5 jam, bisa spend time ngobrol terus. Itu papa saya tuh luar biasa banget, tahannya sabarnya gitu ya. Walaupun papa saya bilang papa tuh tidak sabar. Oh, papa tidak tahu papa tuh betapa sabarnya sebenarnya, gitu ya. Jangan. Tapi selama counseling itu, saya perhatikan ada beberapa orang tuh nggak bisa berubah. Ya, dikasih kebenaran iya, nggak bisa berubah. Ya, lalu saya menyadari bahwa tidak semua kebenaran itu sebenarnya tertanam dan diberikan kepada gimana ya? Tidak setiap kebenaran itu diterima dengan orang tuh dengan sama, beda-beda levelnya. Ya, ada orang terima kebenaran sebagai pengetahuan, itu level paling rendah. Itu bahaya, saudara. Bukan bahaya lah, tapi bisa dibilang itu masih bahaya rohani. Pengetahuan, banyak tahu. Saya tahu kok ke gereja kenapa. Saya tahu kenapa Tuhan tuh, saya jadi Kristen tuh gimana, cara berdoa, saya banyak tahu gitu. Ya, saya ikut RE, banyak tahu, saya ikut KKA, banyak tahu. Hati-hati jangan kayak begitu ya, saudara ya. Kita lebih dari itu. Yang kedua, saudara, itu menjadi sebuah mindset dulu, saudara. Itu menjadi sebuah mindset. Ya. Nah, kalau jadi mindset tuh lebih aman. Ya. Karena sometimes, kadang-kadang ada pikiran negatif masuk dalam pikiran kita. Kita bisa lawan dengan firman Tuhan. Lawan. Itu udah jadi mindset. Itu lebih kuat orangnya. Dan ketiga, yang lebih parah adalah itu menjadi sebuah sifat. Becomes my personality. Saudara. Ya. Dan kadang-kadang, kalau sudah jadi sifat, itu sulit banget dirubah. Sulit sekali dirubah, saudara. Ya. Karena sifat kita, itu terbentuk dari trauma, pengalaman, cara kita dibesarkan sama orang tua kita, apa yang kita belajar dari dunia ini, itu sulit banget dirubah. Karena udah terbiasa begitu. Dari kecil udah begitu. Sama kayak Petrus, saudara. Sama, dari kecil tuh dilatih. Kamu jangan lewatin badai. Badai kematian. Kamu boleh mancing, bukan mancing, nelayan
menjaring ikan tuh di mana aja, asal kalau ada badai, mundur, kabur. Ya enggak? Tapi Tuhan bilang sama dia, kamu lewatin, kamu nyebrangin. Dia melawan instingnya dia. Responnya otomatis, takut. Ngerti ya, saudara ya? Nah, saudara harus tahu ya, trauma, kalau kita punya trauma, itu tidak menghilangkan imannya kita. Trauma itu bukan menghilangkan imannya kita, tapi it's competing. Balapan, saudara, melihat yang mana yang lebih timpang. Makanya Tuhan bilang sama Petrus, kenapa bukan kamu nggak punya iman? Kenapa imannya kecil? Jadi dibandingkan dengan traumanya, imannya itu kecil. Pengalaman dia sama Tuhan, pengenalan dia akan Tuhan itu lebih kecil daripada traumanya. Dia lebih percaya dan dia mengalami badainya itu lebih besar daripada mujizatnya. Itu loh, saudara. Makanya Tuhan bilang sama dia, kenapa kamu bimbang? Ngerti ya, saudara ya? Ya. Nah, saudara, ya, sebelum Allah membawa kita tuh increase dominion, ya, masuk dalam panggilannya, persepsi kita tuh harus setara dengan Tuhan. Ya. Healing seringkali, ya, penyembuhan di hati itu seringkali itu terjadi, harus terjadi, saudara. Ya, amin ya. Jadi apa sih itu trauma? Ya, saya percaya di sini kalau semua orang di sini yang pernah melewati kehidupan pasti pernah mengalami trauma. Ya nggak, saudara? Ada, saudara? Ya, trauma itu bukan sakit hati doang. Oke, trauma itu bukan cuma sakit hati doang, saudara. Apa sih trauma? Ya, apa perbedaannya trauma sama sakit hati? Ya, trauma itu is an overwhelming experience, sebuah kejadian yang overwhelming, ya, yang melampaui kemampuan saya pada waktu itu untuk memproses emosi saya. Sehingga itu membentuk saya bagaimana saya interpret reality. Bagaimana saya perceive reality. Bagaimana saya melihat realita. Ya, suatu hari saya lagi di meja makan. Ya, saya lagi di meja makan sama beberapa orang Singapura. Ini ada teh panas, saudara. Saya nggak tahu ini teh panas. Ya, saya pegang, ya, terus saya tahan. Aduh, panas, kepanasan. Tapi saya tahan 2 detik, terus saya taruh. Panas. Di pikiran saya, kalau saya overreact, aduh panas gimana, itu tehnya bisa kelempar. Bahaya, dan itu ada banyak tamu, saya malu. Ya. Tehnya dioperin ke orang lain, ke pesernya, saya nggak ngomong sama dia. Karena waktu itu saya masih kecil ya. Pesernya pegang. Terus dia teriak, wah panas! Gitu ya. Terus tekonya lempar, saudara, itu basah di mana-mana, itu panasnya kemana-mana. Oh, panas banget. Di pikiran saya tahu ini panas. Tapi saya nggak reaksi kayak dia. Lihat nggak, saudara? Ya, jadi otak kita dan pengalaman kita itu bisa interpretasikan realita itu berbeda-beda. Ya, ada orang lihat kecoa di restoran, cerit-cerit, sampai naik ke atas kursi, ya. Kemudian ada waiter datang, ambil kecoanya sampai pakai tangan, terus dibuang, ya, saudara ya. 2 orang berbeda melihat sebuah masalah, dua-duanya meresponnya itu beda-beda. Trauma tuh seperti kayak begitulah. Paham ya? Kurang lebih ya. Jadi trauma itu ya membentuk dalam sifatnya kita, apa sih yang merasa aman? Apa sih merasa mustahil? Dan what is threatening? Threatening itu bahasa Indonesianya apa yang mengancam, apa yang bahaya buat hidupnya saya. Sama seperti Petrus berdiri di atas air, di atas badai. Ya, dia tidak melihat mujizatnya sebagai a safe space. Dia melihat badainya sebagai ancaman. Dia melihat badainya sebagai tempat saya tidak aman, ya, dan dia merasa itu mustahil, saudara. Nah, ini bahaya, saudara, buat hidup rohaninya kita. Karena kadang-kadang waktu Tuhan mau make us untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi, kadang-kadang yang menahan kita adalah trauma kita. Rasa sakitnya kita yang dulu-dulu tuh begini. Saya dulu pernah ngalamin ini. Udah deh, saya tahu ini terjadi apa gitu. Jadi kita responnya jadi tidak baik. Dan itu bisa kill our spiritual maturity. Amin. Ya. Apa sih yang trauma? Trauma itu buah-buahnya itu apa aja, saudara? Ya. Nah, kalau orang punya trauma, itu bisa menimbulkan rasa fear. Nanti saya kasih contohnya dan ceritanya. Saya ada banyak sekali nih ceritanya, saudara. Siap-siap aja, saudara. Ya. 1, itu menimbulkan rasa takut, cemas yang tidak wajar. 2, controlling. Tapi kita nggak sadar. Ya, controlling sebagai ibu, sebagai bapak,
ya, atau gimana kita controlling gitu ya. Withdrawal, tau nggak withdrawal? Menutup diri. Saya tidak mau lagi ke gereja. Saya tidak mau lagi ketemu Jesslyn Audrey karena dia menyakitin saya. Saya tidak mau lagi ketemu keluarga saya karena mereka menyakitin saya. Withdrawal, putus hubungan, menjauhi diri kita dari orang. Itu withdrawal. Ya. Berikutnya, hyper independence. Tahu nggak hyper independence? Saya harus jadi independen orangnya, kuat sendiri. Ya, saya pernah ingat ada orang kecewa sama gereja. Ya, dia bilang gini, memang pada akhirnya, ya kita tidak bisa percaya manusia, tapi hanya kepada Allah. Terus dia tidak ke gereja. Ya, nah itu adalah trauma berubah menjadi pengertian yang salah, saudara. Trauma yang mengajarin dia nilai yang salah. Itu yang iblis mau lakukan pada kita. Karena setiap pengalaman itu sebenarnya mengajarkan kita sebuah pelajaran. Tapi seringkali karena kita nggak ngerti soal ini, pelajaran itu salah. Ya, saudara, jadi salah, saudara. Memang yang dia ngomong itu ada benernya. Ada benernya. Memang kita hanya percaya kepada Allah. Dan tidak terhadap manusia. Tapi masalahnya, bukan kadang-kadang sih. Seringkali Tuhan tuh berikan kita manusia for us to heal. Untuk interconnected. Nggak bisa namanya saya percaya Tuhan tapi saya nggak mau hubungan sama manusia. Makanya Tuhan bilang, firstly, love the Lord your God. Ya kan, kedua, love others as you love yourself. Itu adalah bagian dari perintah Allah. Nggak bisa kamu bilang, saya hanya mau melakukan perintah yang pertama aja, yang keduanya, saya nggak mau love others, I only love myself. Gitu, saudara ya. Sama, pokoknya perintah Allah itu nggak bisa kita breakdown, kita ngambil yang kita suka aja. Yang lainnya, saya buang. Nggak bisa gitu, saudara. Ya, saudara ya. Ya. Berikutnya, shame-based identity. Identitas yang dibangun karena rasa malu. Ya. Saudara tahu lah ya, apa yang membentuk trauma ya. Contohnya extreme grieving, ya, luka batin, rasa malu yang berlebihan. Ya. Nah, di Alkitab ada nggak orang yang mengalami trauma? Banyak. Saudara, banyak sekali. Ya, tapi saya kasih contoh sedikit aja ya, karena ini ceritanya banyak banget ya. Contohnya pertama, Musa. Ya, Musa tuh di DNA-nya, darahnya dia itu orang apa? Yahudi. Dia dibesarkan di mana? Mesir. Ya, PD-nya jadi luar biasa banget dia. Ya kan? Dibesarkan di istana. Ya, waktu dia melihat orang Israel lagi dicambuk sama orang Mesir, dia marah, dia membunuh orangnya. Dia membunuh orangnya, dia langsung cemas. Dia langsung kena mental. Pertama kali dia ngebunuh orang, takut dia. Akhirnya langsung ditolak sama orang Mesir, sama orang bangsanya. Dia kabur dari Tuhan. Lari dia, 40 tahun nggak mau balik-balik lagi sama Tuhan. Tuhan datang sama dia. Ya, Tuhan datang ke dia, datang dalam api. Ingat nggak, saudara? Api di burning bush. Ya, di burning bush Tuhan appeared upon him. Ya, Tuhan bilang, saya memilih kamu untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Jawabannya pertamanya apa? Jawabannya apa? Tahu nggak, saudara, apa? Siapa gue? Siapa gue? Dia hilang identitasnya, hancur. Itu hatinya remuk tuh, saudara. Ngerti nggak, saudara? Itu trauma, saudara. Dia ngalamin luka yang luar biasa. Membunuh orang, ditolak bangsanya, ditolak orang Mesir, nggak punya rumah. Dan dia merasa Tuhan udah tinggalin saya. Tuhan datang ke dia habis 40 tahun terus bilang, kamu bawa orang Israel keluar dari Mesir. Jawaban pertama dia, siapa saya? Tapi Tuhan nggak jawab begini, respon kamu salah. Bukan, saudara. Bukan gitu loh, saudara. Dulu saya kira responnya Tuhan tuh bakal begitu. Tuhan jawabnya apa? I am the father of Abraham. I am the father of Isaac. I am the father of itu. Siapa saya? Ngerti nggak, saudara? Jadi apa sih jawaban Tuhan tuh sebenarnya sedang membawa siapa namanya? Musa tuh kepada mana, saudara? Pemulihan. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara hubungan dia dan Tuhan. Tuhan is telling him who I am. If you know me, you will be healed. Yes. Gitu loh, saudara. Trauma itu penting sekali kita dipulihkan. Ya. Karena itu akan membentuk cara saya membangun hubungan dengan Tuhan dan pengertian saya sama Tuhan. Itu akan menentukan sekali juga bagaimana dan berapa jauh saya akan berjalan dalam panggilan saya dengan hidupnya saya. Ada beberapa kisah di sini. Ya, saya kasih 5 cerita ya, karena banyak sekali ceritanya. Tapi kalau kebanyakan jadi tidak bagus ya. Ada beberapa cerita di sini tentang trauma, saudara. I hope that this story ini, saudara, itu bisa relate ke kalian. Ada seorang cowok yang dibesarkan oleh bapak
selalu yang affirm dia lewat achievement. Jadi kalau dia berbuat baik atau dia berbuat bagus, papanya puji, luar biasa, papa bangga sama kamu. Wah, itu anaknya papa. Papa sayang sama kamu. Ya, love-nya jadi conditional, approval has to be earned. Jadi kalau anaknya nggak lakukan apa-apa, papanya diem. Papanya nunggu nih, tunggu anaknya itu lagi achieving something, mungkin dapat 100 di kuliahnya, di ujiannya atau apa, baru papanya bangga bahwa dia pergi makan atau apa. Kalau nggak, papanya diem aja. Ya. Anaknya jadi highly driven, motivational banget, high performer, ya. Dia jadi orangnya disiplin, responsible, ya. Karena sebenarnya cara bapak saya merespon dan mendidik saya itu membentuk moral kita dan membentuk bagaimana kita melihat hubungan saya dengan Tuhan, banget, saudara. Ya. Tapi di dalamnya apa yang terjadi sama anak ini? Dia takut gagal, takut sekali gagal, saudara. Saking takutnya, saudara, kalau dia melewati ujian di mana dia nggak bisa belajar, ya, dia nggak ngerti, dia nggak bisa tidur, dia stres, akhirnya dia contek, ya, papanya marah, kok kamu contek, gimana sih kamu? Sebenarnya di dalamnya dia takut gagal, ya. Dia merasa saya tidak cukup, I need to be more, ya. Terus dia orangnya hyper aware sama kesalahan, wah, kemarin saya ada salah ini, nggak boleh. Saya harus improve. Jadi mindsetnya itu improving, self-improvement terus. Ya. Jadi apa yang terjadi pada orang ini waktu dia akhirnya terima Tuhan dan dia bertumbuh, saudara. Ini contohnya ya. Pertama, ya, dia baca Alkitab, dia melihat Alkitab itu sebagai perintah Allah dan kewajiban Allah, bukan hubungan. Ya. Dia merasa koreksi itu lebih keras daripada anugerah. Dan dia merasa dihakimin. Karena dia merasa hidup tuh nggak boleh do mistakes. Karena dia high achiever. Ya, saudara ya. Kedua, anak yang ditinggalkan, the abandoned child. Ya. Ada seorang gadis, ibunya tuh tinggalin keluarganya, hilang aja pas dia umur 8. Ya. Nggak ada penutupan, nggak ada alasan, tiba-tiba hilang aja. Ya. Dia belajar, I cannot trust anyone, I cannot depend on anyone. Ya. Dia menjadi orang, saya harus kuat, saya harus self-sufficient, ya, saya harus menjaga emosi saya harus spiritually impact, ya. Jadi apa yang terjadi? Karena dia kan belajar untuk sendiri, dia belajar pada usia yang muda sekali, ibunya tuh tinggalin dia, nggak ada jawaban, silence, ya. Akhirnya waktu dia punya hubungan sama Tuhan, waktu Tuhan tidak jawab dia sedikit aja, dia rasa itu di-abandon, ditinggalin, tapi ekstrim banget, gitu ya. Dia merasakan, wah, Tuhan tinggalin saya. Gampang banget dia merasa lonely, gampang banget. Walaupun dia punya suami, walaupun dia punya anak, dia merasa lonely banget, saudara, lonely banget, ya, karena pengalaman dia, ya. Berikutnya, the betrayed friend, ya. Ada seorang pria, dia cerita sama temannya tentang rahasianya dia, tentang kemaluannya dia. Ya, saya pernah ngalamin begini, ya. Tiba-tiba temannya tuh ceritain ke semuanya, disebarin. Wah, dia merasa malu banget, ya. Tapi dia survive, dia move on. Bahkan dia sukses dalam ministry, dia berhasil dalam ministry. Tapi di dalamnya dia belajar sesuatu dari kesakitannya itu. Pertama, nggak boleh trust anyone, susah banget trust orang, ya. Kedua, dia orangnya jadi suspicious. Tau nggak suspicious? Jangan-jangan si A motivasinya begini, jangan-jangan si B dan C ada maunya, ada udang di balik batu. Dia merasa semua orang yang datang ke dia itu ada udang di balik batu. Ya. Ketiga, dia selalu berantisipasi betrayal. Karena dia ngalamin betrayal terus. Setiap jejak hidupnya dia itu selalu ngalamin betrayal terus. Akhirnya dia jadi antisipasi, saudara. Ya. Keempat, chaos home, control addict. Ya. Anaknya ini bertumbuh besar dalam rumah di mana violence tuh unpredictable. Kalau bapaknya marah, bapaknya nggak kasih ancang-ancang. Anaknya lagi tidur, lagi kerjain PR, bapaknya datang ambil koran disabut. Bangun kamu, siapa yang ngambil coklatnya papa? Marah papa. Ngambil coklat disabut, pak. Sana kamu gini. Ya. Kamarnya nggak diberesin atau nggak kamarnya bau atau gimana, bapaknya buka pintu, woi, loh, ya, mana? Meledak. Cara bapaknya
mengekspresikan teguran adalah lewat meledak, ya, suaranya kenceng, ya, banting pintu, ya, pukul anak pakai pakai sabuk pinggang, ya, sampai sekarang pun kita udah dewasa, kita melihat sabuk pinggang sebagai hukum, pinggang sabuk ya, gitu ya, sabuk itu menjadi sebuah hukuman, takut saudara, trauma, ya. Kelima, religious shame, ya, the hiding believer. Ada sebuah remaja, dia ada bergumul dengan dosa tersembunyi, ya. Tapi waktu dia ngomong ke orang atasannya dia, bukannya dikasih guidance, bukan dikasih bantu, tapi dikasih public shame. Dimaluin tuh saudara. Lihat, si A, dia melakukan A, B, C, D, F, G, kita nggak boleh seperti dia, ditegur. Dan mereka bilang, ini adalah teguran. Ya, ini teguran. Ya, dia belajar, I am my worst mistake. Dia belajar untuk melayani, tetap melayani di gereja. Dia masih worship, dia tetap senyum, saudara. Tapi di dalamnya, dia takut untuk terbuka lagi. Fear of exposure. Dia fear of divine disappointment. Dia self-disgust. Wah, saudara, saya baru tahu ya, saudara, ternyata orang Kristen, walaupun kita semua terima Tuhan, belajar KKA yang sama, saudara, tapi pengalaman hidup kita beda-beda. Jadi bagaimana kita interpretasikan hidup itu beda-beda. Saya di Taiwan, saya melayani banyak orang, saudara, anak-anak muda, saudara, karena mereka besarnya itu beda-beda. Jadi mereka tuh sini mentalitasnya, persepsinya itu beda-beda. Ada satu anak tuh susah banget untuk membuka dan ngomong sama saya. Hanya bisa mentok 99,9%. Dia bilangnya begitu. Tapi sama orang lain dia bisa terbuka juga 99,9%. Jadi sama Koken saya ada buka sedikit, sama dia saya ada buka beberapa hal yang saya nggak bisa buka sama Koken, saya buka sama dia. Tapi sama Koken juga saya terbuka beberapa hal yang saya nggak bisa buka sama dia, saya buka sama Koken. Apaan itu? Saya nggak ngerti itu gimana tuh cara bekerjanya. Kok bisa kayak begitu? Ya. Wah, ya, itu pengalaman trauma dia, gitu loh. Ya, ada orang tuh nggak bisa terima dirinya sendiri. Karena ibunya itu melatih dia nggak bisa terima dirinya sendiri. Ya. Trauma itu sangat mendefinisikan sekali bagaimana itu membentuk sifat saya as a person. Dan, saudara, sifat itu bisa berubah. Puji Tuhan, bisa berubah. Ya. Jangan kira itu tidak bisa berubah. Ada orang bilang, memang saya orangnya malas. Saya dari kecil orangnya malas. Saya sekarang memang malas. Jangan ngomong gitu sih saudara. Bisa berubah. Semuanya, asal kita punya hubungan sama Allah, itu bisa berubah. Oke, saudara. Dulu, sebelum pengenalan akan Allah, Allah itu menuntut kita harus sempurna sama seperti Allah. Dikasih 10 perintah Allah. You shall not do this, thou shall not do this. Sekarang, saudara, ya, bukan Tuhan menuntut lagi. Dia pertama-tama, saudara, mementingkan hubungan di atas perubahan. Hubungan dulu. Revelation precedes transformation. Saudara harus ingat itu. Pengenalan akan Allah itu yang merubah saya. Bukan saya harus berubah supaya saya jadi seperti Allah. No. Saya harus mengenal Allah dulu. Saya harus mengenal Bapak saya itu seperti apa. Baru itu akan merubahkan saya. Ya, saudara ya. Nah, lama saudara saya sudah tahu ini, tapi saya nggak pernah bisa share ini karena saya mikir setiap orang tuh traumanya beda-beda dan cara kita memproses trauma itu beda-beda. Bener nggak? Ya kan? Setiap cara kita memproses trauma itu beda-beda, saudara. Jadi saya bertanya, Tuhan, what is the defining factornya? Kenapa setiap orang itu memproses trauma beda-beda? Cara kita melihat dunia itu beda-beda. Ya. Terus ini jawabannya Tuhan, saudara. Ya, ternyata trauma dan cara memprosesnya itu sangat terkait dengan pembentukan moral kita pas kita masih kecil. Karena kita dibesarkan dan dididik dalam keluarga yang beda-beda. Nanti saya kasih saudara ayat-ayatnya. Ya. Karena trauma, ya, respons dan kedewasaan juga ada terkaitnya dengan moral behavior seorang anak yang dibentuk sewaktu dia dewasa. Ya. Jadi waktu Tuhan melahirkan kita, Tuhan membentuk kita, saudara. Ya. Tahu nggak, saudara, that you are not born by accident. Yeah. Did you know that? Yeah. Ya. Siapa ibu kamu, siapa bapak kamu, it's not by accident, saudara. Yeah. Ya. Waktu Tuhan berikan keluarga ini bagi kita, saudara, ya ternyata itu adalah environment pertama kita. Environment pertama kita dalam dunia ini. Bisa dibilang begitu. Nah, pas bayi lahir, bayi itu nggak punya namanya moral etiquette. Tahu kan?
Bayi itu nggak punya namanya common sense. Nggak punya namanya logic. Jadi kalau kita ajarin Entia, perbedaannya HP, botol, pisau, dan api. Buat dia itu semuanya sama. Benda. Buat dia itu netral. Ngerti nggak saudara? Yang punya pengertian itu bahaya sama nggak buat bayinya itu siapa? Bapak dan ibunya. Valen dan Gwen. Bener nggak? Ya. Buat dia itu netral. Dia polos, bukan polos, tulus hatinya. Masih anak kecil. Beda ya. Kalau saya kasih Entia HP, bukan HP deh, kertas sama uang 100.000 buat dia ya ini barang sama. Tapi kalau kita kasih ke orang yang lebih dewasa yang punya pengertian, dia tahu ini beda ini. There's a moral difference di sini. Ya. Jadi anak kecil itu pas dia masih umur 0 sampai 12, itu tuh kita tuh belajar moral etiquette, moral behavior pertama-tama tuh dari orang tua dulu. Kita melihat bagaimana hubungan itu dibangun berdasarkan interaksi orang tua kita. Kita juga belajar bagaimana cara untuk merespon terhadap masalah dan bahaya lewat orang tua kita dulu. Dan environment pertama kita itu bisa sekolah. Ya, sekolah minggu, gereja. Ya, tapi yang paling biasanya yang paling common adalah keluarga, karena kita tuh paling sering spend time di keluarga. Jadi bagaimana kamu membangun kultur kamu di keluarga itu penting sekali bagi anak. Ya nggak? Anak itu nggak ngerti apa yang salah, apa yang benar. Dan let me tell you ya, waktu anak masih kecil, mereka tuh nggak butuh ngerti. Saya buat apa ngajarin Entia, api itu panas, jangan dipegang. Enggak dong, saudara. Ya, I take it away from her. Bahaya itu. Saya nggak taruh tuh deket-deket dia. Kalau saya punya anak, itu bukan anak saya. Ya. Jadi waktu masih kecil, anak itu hanya mengerti 3 hal. Secara emosional. 1, apakah saya merasa aman? 2, apakah saya diingini? Sama 3, apakah saya dilihat? Apakah saya dimengerti? Ya. Jadi waktu mereka tidak mendapat ini, saudara, ya, ada bagian emosional mereka secara hubungan itu tidak diproses dan tidak matang dan tidak mature, akhirnya jadi dewasa mereka tidak mature. Yes, bisa saudara. Oh, jangan salah saudara, saya sering lihat orang umur 50, 60 pas ditolak sama pasangannya ngambeknya kayak anak umur 5. Saya kaget loh, saya umur 20 berapa tuh, 25. Saya aja tahu kalau ada orang menolak atau nggak kasih nggak usah ngambekkan kayak gitu nggak sih. Ya kaget saya. Ngambeknya bener-bener kayak gitu. Gitu. Wow, ada aja saudara. Bisa saudara. Ya, yang tahu kejelekan saudara hanyalah your spouse aja. Your spouse and God. Nah, your spouse juga tahu loh. Kadang-kadang saudara pernah nggak sih lihat your spouse bilang, ini saya nikah sama orang umur berapa sih ini? Umur 30 atau anak kecil sih? Ya nggak saudara? Because our spouse knows, your spouse knows. Sometimes you can act like a child. Yes, you can act like a child. Pada senyum-senyum ini. Ya nggak? Karena ada bagian dari kita tuh masih kecil, itu tidak dibentuk dengan sempurna. Sebenarnya dari orang tua kita. Ya, akhirnya ya waktu kita besar dan kita butuh kedewasaan itu, sebenarnya kita dibentuk dan kita diciptakan sama Tuhan untuk sempurna. Makanya waktu Tuhan tulis ya, ada tertulis ayat di Alkitab ya, biarkanlah kita semua grow, let us all grow in maturity in spirit, soul, and body. Ya kan, bodinya mature, tapi soulnya, jiwanya masih kayak anak kecil. Lucu itu saudara. Ya nggak saudara? Ya. Akhirnya they learn how to survive. Mereka jadi orang yang people pleasing, biasalah, marah-marah, ya, anger, compulsions, ya saudara ya. Dan itu saudara, yang saya sebut namanya as generational trauma. Generational trauma saudara. Ya, karena kita dibentuk pas kita kecil. Nah saudara jangan kira, ya, kejelekan saya nggak mau turunin ke anak saya. Ya, atau enggak, saya putus hubungan sama orang tua saya, supaya kejelekan mereka tuh tidak turun ke saya. Ya. Salah saudara kalau saudara kira anak itu hanya butuh ke sekolah, duit, tempat tidur. Yang penting saya sebagai bapak sudah mencukupi secara finansial. No, saudara. Let me tell you ya, anak itu kita itu butuh yang namanya emotional connection. Emotional connection, saudara. Ya. Kalau saya duduk di sofa sama bapak, nonton film, selama 2 jam, saya bisa duduk sama bapak saya, tapi secara emosi, saya disconnected sama bapak saya nonton doang. That is not a good
emotional bonding loh sama orang tua kita. It's not good. Itu tidak baik, saudara. Tidak mengajarkan kita moral apapun, saudara. Ya. Saya pernah ingat sekali, saudara, ini bonding banget saya sama bapak saya. Walaupun nggak ngobrol ya, saudara, tapi bapak saya ajak saya pergi kerja. Ini sampai sekarang saya ingat. Kayaknya papa saya lupa deh. Ya, tapi mobilnya rusak. Ya, waktu itu saya nggak ada sekolah, jadi bapak saya ngajak saya pergi ke tempat kerjanya itu naik angkot, naik beca, naik kereta, terus naik kereta, naik bus, naik apa? Banyak deh habis itu naik motor, ada banyak deh gitu. Ya, saudara. And then selesai kerja, papa saya ajak saya makan. Saya enjoy banget. Saya lupa waktu itu ngobrolin apa. Tapi saya ingat waktunya. Saya ingat happy banget saya sama bapak saya. Saya merasa aman. Saya merasa disayangin. Itu saudara. Ya. Nah itu emotional bonding, saudara. Ya. Bukan hanya meluangkan waktu doang duduk sama bapak diem-dieman di rumah. Bisa loh, saudara. Bisa loh. Semua keluarga di rumah, tapi emotionally disconnected. Bapaknya sibuk apa, anaknya di kamar, ya. Terus tiba-tiba pas anaknya umur 13, 16, bapaknya kaget, kok tiba-tiba anak saya berubah banget. Tiba-tiba saya nggak bisa ngomong lagi sama anaknya saya. Karena emotionally disconnected. Kamu nggak tahu bagaimana caranya untuk membangun hubungan itu dengan anak. Dan kenapa ini penting banget, saudara? Karena bagaimana saya membangun hubungan saya dengan bapak saya di bumi, nanti akan mempengaruhi juga bagaimana saya membangun hubungan saya dengan bapak saya di surga. Akan mempengaruhi juga saat teduh saya. Mempengaruhi, saudara. Ya, saya kasih contoh salah satu di Alkitab, yaitu Simpson punya addiction, saudara. Ya, dia punya namanya gampang jatuh cinta addiction. Lihat cewek cantik dikit, jatuh cinta. Ya. Udah jatuh cinta, terus menjadi sebuah pola. Karena Delilah sebenarnya bukanlah cewek pertama. Sebelumnya juga ada. Jatuh cinta terus sama orang yang salah. Dia punya karunia luar biasa banget, saudara. Dia kuat. Ya. Bisa membunuh orang Filistin. Banyak sekali, saudara. Karunia luar biasa. Tapi, saudara, dia hanya menggunakan karunia waktu dia marah, kesel, ya saudara ya. Dan kalau kita lihat di Alkitab, saudara, di Hakim 14, yuk kita buka Hakim 14, ayat 2, ya. Simpson pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia sebagai menjadi istriku. Ayat 3. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dan orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab ia kusukai. Oke, kita stop sampai sini. Ya, ambillah. Simpson bilang, ambillah orang itu. I want her as my wife. Jadi bapaknya reason sama dia tolak. Ya. Nah ini contoh bapaknya nggak firm. Ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, bagaimana bapaknya merespon terhadap Tuhan, itu juga kasuhan kita tentang personality bapaknya itu gimana. Jadi adalah ciri-ciri bapak yang nggak firm, nggak kasuhan anaknya ini adalah salah, ini adalah benar. Akhirnya ini anak tuh besar, ya, dengan pengertian bahwa whatever I do tuh nggak ada namanya konsekuensinya. Apa bedanya saya menikah itu sama ini? I want to get what I want. Dia butuh apa, bapaknya kasih. Pokoknya anaknya have the final say. Ya, anaknya kalau, "Pak, saya mau ini," dikasih. Jadi bapaknya try to reason sama anaknya pas kecil, pas masih muda. Ya. Kalau saudara, kalau kita punya anak yang masih kecil sekali, nggak punya pengertian, kita nggak reasoning. Ya. Dengerin nih enti ya, kamu nggak boleh minum baygon. Ya. Beda sama jus. Rasanya nggak enak. Nggak ngerti, saudara. Kita ambil itu, jangan kasih dia sama sekali. Ngerti nggak? Tapi we try to reason. Itu dia masalahnya. Tunggu anaknya punya pengertian untuk dewasa, baru kita kasih reasoning. Ngerti ya, saudara ya? Baru kita ajarin dia reasoning, saudara. Ya. Nah ini bapaknya juga nggak firm. Bapaknya nggak bilang, nggak boleh. Kalau itu saya, saudara, saya bilang, "Pak, saya mau nikah sama orang yang tidak mengenal Tuhan." Bapak saya marah. Marah banget. Dan saya mengerti, itu secara moral, saya salah. Ngerti ya? Tapi bapaknya kasih juga. Samson had the final say. Akhirnya hidupnya jadi nggak karuan.
Dia nggak bisa bedain yang mana yang salah, yang mana yang benar. Dia pilih perempuan sesukanya dia. Wah, saya jatuh cinta sama ini, ya udah. Dia feel betrayed berkali-kali loh, bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali sesudah di Alkitab tertulis. Sampai akhirnya mati gara-gara perempuan yang salah, Delilah. Ya nggak, saudara? Nah itu dia, saudara. Ya. Contohnya lagi, saudara. Saudara pernah dengar ceritanya Abraham, Ishak, ya, siapa lagi itu anaknya, Yakub, ya, Yakub dan Yusuf. Saudara, itu 4 generasi. Nah, saudara pernah RE kan? RE itu kutuk turun 4 generasi. Nah, salah satu kebohongan iblis adalah kita berpikir, kalau saya menikah, nanti saya tinggalin semua kultur-kultur keluarga saya. Saya akan lepas. I will do better. Tanpa sebenarnya kita belajar cara untuk memulihkan, atau kita belajar sebenarnya kesalahan itu gimana secara moral. Ya. Nih, saya kasih contoh ya, saudara ya. Abraham ya, saudara ya. Sebenarnya kita tuh tidak pernah meninggalkan generational trauma kita kalau kita tidak belajar untuk bisa membangun hubungan dengan Allah yang baik. Ya, contohnya, ya. Tahu nggak, dari Abraham sampai Yusuf itu 4 generasi ya. Itu semuanya itu marked with lies, semuanya berbohong. Ya. Waktu Abraham ketemu Firaun, dia takut. Takut apa, saudara? Takut mati. Ya nggak? Ya. Jadi solusi dia apa? Berbohong. Oh, nih adik ipar saya. Adik saya. Adiknya saya, ini bukan istrinya saya. Ya. Nah, 2 kali dia berbohong loh, Abraham. Bukan sekali, 2 kali dia berbohong karena dia takut. Ya kan? Kemudian kalau saudara pernah baca, Ishak juga sama. Dia takut istri diambil. Kebohongannya sama loh. Dia bilang sama rajanya, oh ini adik saya. Dia nggak bilang, ini istri saya. Nah, saudara, saya nanya nih. Saya benar-benar nanya, saudara. Sejak kapan Abraham ajarin si Ishak, kalau kamu takut, kamu bohong aja? Pernah nggak, saudara? Emang kebohongan diajarin? Enggak, saudara. Tapi Ishak polanya sama persis kayak bapaknya. Sama persis, saudara. Nggak ada bedanya, saudara. Ya, apalagi ya, Yakub. Yakub itu namanya artinya the father of lies. Bapak kebohongan. Dia berbohong sama bapaknya. Dia berbohong sama Laban. Dia berbohong terus. Ya. Anaknya Yakub, 11 kakak-kakaknya si Yusuf, 10 kakaknya Yusuf, semuanya berbohong kepada bapaknya. Anak kamu mati. Yusuf mati. Apalagi, saudara? 2. Ya. Mereka mengalami perpisahan di antara brotherhood-nya mereka. Ya. Abraham berpisah sama Lot. Ya. Ishak berpisah sama Ismail. Yakub berpisah sama Esau. Yusuf terpisah sama kakak-kakaknya. Mereka tidak punya hubungan yang intimate atau bisa setuju sama istrinya. Ya. Si Abraham ambil istri kedua, ya kan. Ishak sama istrinya mereka punya opini yang berbeda, ya. Kemudian anaknya siapa? Yakub punya 4 istri, ya kan. Kemudian turunnya lagi Yehuda, benar. Yehuda. Ya, juga sama, nggak bisa hubungan intim sama istrinya. Ya. Berikutnya, favoritism, tau nggak favoritism? Favoritism itu lebih sayang satu anak daripada yang satunya. Itu juga sama, turun-menurun, saudara. Abraham lebih sayang Ishak. Ishak lebih sayang Esau. Yakub lebih sayang Yusuf. Turun tuh, saudara. Apalagi, saudara? Struggling with trusting God's promise. Abraham, apakah saya punya anak? Ya. Ishak, passive silent personality. Ya. Yakub wrestles for identity. Ya. Yusuf bergumul dengan janji Tuhan dalam kesusahannya. Ya, semuanya nggak bisa surrender sama Tuhan pada awal-awal hidupnya. Berikutnya, brothersnya mengalami tensi. Pokoknya hubungan kakak adiknya itu tidak baik, gitu ya. Tensi terus, ya. Berikutnya, ya, hidupnya itu takut, ya, takut sekali. Ya, so the way they live life itu cheated through life. Ya, Abraham takut dibunuh, ya kan. Ishak nggak ada takut sih. Berikutnya, tapi si Yakub itu ada takut sama Laban. Ya. Berikutnya, anak-anaknya Yakub takut sama bapaknya. Takut semua. You see, lihat nggak, saudara? Polanya itu nggak pernah berubah. Kisahnya berubah. You see? Dengar ya, saudara ya? Polanya itu tidak berubah, saudara. Ya, saudara ya. Nah, ini kita harus bisa belajar untuk bagaimana lepasin, saudara. Ya. So, what happens sih, saudara? Ya, apa sih di balik rumahnya itu, saudara? Yang biasanya kita tidak lihat. Kehidupan kita setiap hari, ya, kehidupan kita di mana tidak ada orang lihat yang dibangun, itu tuh penting banget, saudara. Ya.
Aku juga baru belajar ternyata bagaimana orang tua kita mendidik kita, bagaimana kita membangun hubungan sama orang tua kita, itu penting sekali. Ya. Contohnya, saudara, kalau mendidik anak, kita tuh nggak boleh kritik mereka, bisa menegur. Kritik sama koreksi itu beda loh. Ya. Contohnya ya, let's say Bella berbohong. Bella berbohong. Ya. Ini yang salah. Dasar kamu pembohong. Jahat kamu sama mama. Memang kamu sih anak pembohong. Itu nggak boleh. Tahu nggak kenapa nggak boleh? Kamu menyerang identitasnya. Yang benar tuh gimana? Kenapa kamu berbohong? Berbohong itu salah. Kamu bukan pembohong. Jadi kenapa kamu berbohong? Nah, itu baru benar. You see nggak berbedanya? Ya, kita tidak menjiplakan identitasnya itu kepada anaknya. Kamu memang pemalas. Kamu memang bodoh. Hati-hati sudah kata-katanya kita. Itu membentuk identitas anaknya itu. Ya. Berikutnya, contohnya lagi. Repetitive without repair. Kita terus mengingatkan anaknya. Kamu sih memang, ya gara-gara kemarin memang kamu itu, ya terus habis itu tahun lalu, ya kamu ingat dah tahun lalu kamu pernah melakukan ini. Kita ingetin terus kesalahan anaknya. Ya, kamu sih begini, diteken terus, akhirnya anaknya nggak bisa tahan. Ya. Ketiga, ya kita tegur, ya berdasarkan irritation not authority. Ini saya keluarin aja saudara ya, saya keluarin aja karena case by case itu terlalu banyak, jadi saya nggak bisa keluarin semuanya. Ya, irritation not authority. Jadi sebagai ibu kita kesel sama anak, kita marahin karena kita kesel, bukan karena ini salah, secara moral this is wrong, no, karena kita kesel atau kita merasa malu. Ya, atau kita merasa ini performance-nya kurang bagus, dia bisa better. Kita paksa anaknya untuk jadi better. Ya, anaknya dikoreksi terus, ya, tanpa membangun hubungan yang kuat. Ya, dikit-dikit ini salah, ini kamu nggak boleh gini, behavior-nya nggak boleh begini. Ya, ada lagi nih saudara, ini gimana ya? Banyak orang tidak tahu tentang ini saudara ya. Cara membangun pujian yang salah. Tahu nggak ada cara memuji anak itu yang salah? Ya, ini yang salah. Ya, wah, kamu dapat 100, pinter. Kamu memang anak mama yang paling pinter. Kamu memang lebih baik daripada si A. Memang anak mama bangga banget sama kamu. Wah, pinternya. Anak mama. Ya, yang lihat ya anak kita dapat cepet. Bangganya gitu sama anaknya. Ya, itu salah saudara. Ya enggak. Kenapa saudara? Karena saudara harus tahu ya. Kita itu sebagai manusia, we have two things. Satu tuh kita punya namanya identitas. Identitas itu tidak bisa berubah. Wujud kita secara fisik, IQ kita, itu nggak bisa berubah. Yang bisa berubah itu apa? Moralitas kita, karakter kita. Jadi bukannya saya memuji dia karena kamu cepet, karena kamu lebih hebat dari apa. Saya memuji dia, bagus kamu cepet. Itu mengeluarkan hasil, menunjukkan bagaimana kamu sudah belajar dengan keras. Papa bangga sama kamu. Beda, saudara. Ya. Nah, saya pernah ketemu teman, saudara, karena dipuji terus, saudara. Wah, kamu pintar. Anak mama yang ini. Jadi suatu hari pas dia kuliah, dia tidak ranking 1, saudara. Dia ranking 2. Ranking 2. Ya. Dia langsung depresi. Karena dia tiba-tiba merasa, kok saya bukan paling pintar. Ngerti nggak? Dari dulu dia percaya saya paling pintar. Saya juga punya satu teman, ya, dulu di Taiwan, ya. Kalau ketemu sama dia ngobrolin tentang diri sendiri terus. Saya hebat, saya gini. Lama-lama saya muak saudara ngobrol sama dia. Topik yang dia bisa ngomong itu cuma soal egonya dia doang, gitu loh. Dan dia terus, aduh capeknya gimana, gitu ya saudara ya. Nah juga ada beda saudara sama orang tua yang, jadi ada orang tua itu, kita tuh seringkali tuh fokusnya tuh to performance based. 95 saya puji, 65 saya nggak puji. Kan yang penting hasil ya, bukan pembentukan moral ya. Ngerti ya saudara ya. Jadi kita itu belajar lewat prosesnya, bukan hasilnya. Belajar lewat prosesnya. Ya. Kalau kita dipuji, misalnya kita dapat 65, kita paham, saya sudah belajar keras dan giat selama 3 hari, tapi saya dapat 65 doang, nggak 35 terlalu rendah, 65. Ya. Terus orang tuanya muji kita, kamu jujur, walaupun itu susah. Nah, itu membangun moral anaknya. Ya, kalau orang tuanya fokusnya ya di hasil terus, lama-lama ini kejadian juga dalam kelasnya saya. Anaknya lama-lama cheat. Anak paling pintar di kelasnya kita itu mencontek. Itu saudara. Ya, mencontek dia. Ya.
Gara-gara dipujinya itu, gara-gara kamu tuh hebat, kamu tuh bisa. Jadi waktu dia menemui situasi di mana dia nggak bisa, dia nggak hebat, dia takut gagal. Nyontek caranya, langsung nyontek, gitu ya. Berikutnya, ya, emotional minimization. Pernah nggak? Ya, Mama tolong, tadi saya didorong sama si Brian, saya jatuh. Ah, kecil itu mah, sepele. Kamu nggak tahu dulu papa waktu kecil dibulinya kayak apa, habis-habisan. Bisa lah, gampang. Kecil tuh, sepele. Mama tolong, saya gini-gini. Alah, itu mah kecil sepele. Kamu nggak tahu papa mama tuh susahnya gimana, apa segala gitu. Ya, waktu kita begituin anak, ya, kita ngajarin anak, ya, bahwa emosi gitu, supaya kita belajar ngajarin anak to suppress the emotions, nggak bisa memproses emosinya, ya. Lama-lama anaknya besarnya tuh jadi pemarah, pent up emotions, karena dia sebenarnya banyak, gimana cara ngomong, dia banyak keresahan, dia nggak bisa keluarin, dia nggak bisa cerita sama orang tuanya. Tiap kali dia ngomong sama orang tuanya sepelein, apaan sih ini, sepele, kecil, gitu ya saudara ya. Ya, jadi dia nggak bisa regulate feelings-nya. Dia nggak bisa regulate hubungannya. Dia nggak bisa belajar untuk identify emotions. Nah, ini bahaya banget. Nggak bisa identify emotions. Ya, nggak bisa identify emotions, itu biasanya orangnya cuma tahu saya lagi happy, saya lagi marah, saya lagi sedih, lagi nggak pengen makan, atau apa gitu aja, saudara. Tapi nggak bisa identify dengan jelas kenapa ini terjadi, apa triggernya, kenapa begini, ya. Dan, saudara, EQ itu ada terhubungan dengan IQ, saudara. Iya, saudara. EQ yang sehat itu juga akan membentuk juga bagaimana kita membangun finansial kita, saudara. Make good financial decisions itu juga ada hubungan dengan EQ, saudara. Ada, saudara. Ya, control berikutnya, control disguise as protection, ya. Dimana biasanya ini ibu-ibu ya. Saya jarang sih ketemu bapak-bapak gini ya. Biasanya ibu-ibunya overscheduling, ya, micromanaging anaknya, solving every problem. Kamu punya masalah nih, mama beliin. Mama gini, kamu nggak bisa PR-nya, sini mama kerjain, mama ajarin gini. Mamanya stay terus ya kan, kayak gini. Pokoknya anaknya yang penting easy, breezy, ya, gitu ya. Ibunya bener-bener micromanage semuanya. Kalau anaknya punya masalah atau emotional problems, udah nggak apa-apa. Nanti mama marahin tuh anak. Ya, nanti mama marahin Brian yang tadi dorong kamu. Ya, mana tuh si Brian? Kamu ya bener gitu ya. Akhirnya, saudara, ya, besarnya anaknya tuh nggak punya emotional resilience, nggak tahu bagaimana untuk berdiri, saudara. Dan dia kekurangan di bagian otaknya itu decision making. Dia nggak bisa make decision. Akhirnya orang indecisive, ya. Terus dia di dalamnya internal moral compass-nya juga nggak rusak. Ngerti nggak? Ya, saudara ya. Using shame as moral tool, ya. Ini sering juga terjadi. Lihat yang kamu lakukan, berantakan semua. Wah, ini gara-gara kamu, lihat, mama jadi malu. Mama mukanya gimana? Ya, public scolding, ya. Kamu memalukan nama mama. Sekarang mama gimana lihat orang tuh? Oh, malu dah mama, gitu ya. Comparing sama siblings. Kenapa sih kamu nggak bisa lebih seperti Brian? Lihat, dia pintar gini, kamu, anak mama yang kedua. Kamu sebenarnya anaknya siapa sih? Gitu. Kalau anaknya mama belajar yang benar, gitu, saudara. Ya. Comparison culture, ya. Lihat sepupunya kamu. Ya, akhirnya anaknya tuh bertumbuh dengan rasa envy, insecurity, rivalry, conditional self-worth. Ya, saudara ya. Hypercorrection, apalagi saudara. Ya, atau enggak orang tuanya itu punya figur authoritarian, anaknya harus takut sama bapak supaya anaknya itu respect sama bapak. Ya. Parenting from unhealed wounds, behavior management without forming a bond. Saudara pernah dengar nggak? Ya. Karena kita lebih menekanin bagaimana anak itu kalau di luar, behavior itu harus baik. Ya enggak? Kamu jadi orang Kristen, harus jadi orang Kristen yang teladan baik. Ini kejadian, saudara, di sekolahnya saya, saudara. Di mana gurunya tuh emfasisnya, kamu tuh kalau jadi orang Kristen tuh harus punya behavior yang baik. Sampai duduk aja di micromanage, saudara. Duduknya aja, kita tuh duduknya harus duduk tegak selalu. Nggak ada tuh murid sekolah aku yang duduknya bongkok gini, kakinya kayak gini, itu nggak ada, saudara. Itu kalau kita duduk, itu duduknya begini, kayak begini. Kalau listening, ya guru kita latih kita kalau kita duduk di meja makan lagi ngobrol sama orang, HP nggak boleh di meja, taruh ke dalam. Tuh, ngerti ya, saudara ya? Tapi, saudara, ya, dia itu benar-benar lihat di luar banget, behavior banget.
Ngerti ya saudara? Jadi kalau saya, pokoknya di luar sama orang, behavior-nya tuh harus bagus. Kalau nggak malu saya. Gitu ya. Nah ini bahaya saudara, ya. Karena kita fokusnya hanya di peraturan, konsekuensi, sama compliance. Kamu nurut sama saya. Gitu ya. Akhirnya, dan nggak dikasih pengertian. Kalau anak sudah mulai dewasa, obedience tuh harus diajarin namanya pengertian. Akhirnya anaknya laternya jadi rebellious, memberontak, legalism. Dan saudara tahu nggak, lama-lama juga anaknya membentuk yang namanya hidden sin, dosa tersembunyi. Kenapa saudara? Karena kita membentuk anak kita untuk ikuti peraturan tanpa menjalani hubungan. Rusak dalamnya. Karena anak itu, bukan anak, kita semua sebenarnya butuh emotional connection itu saudara. Ngerti nggak saudara? Sebenarnya addiction saudara ya, addiction itu kecanduan, itu sebenarnya kita tuh butuh emotional connection, tapi karena kekurangan, larinya ke kecanduan. Makanya kalau orang pulih di RE, bebas kecanduannya. Karena connected balik ke Tuhan. Itu loh saudara. Ya saudara ya. Nah saudara, aku nggak tahu dari cerita ini masih banyak sekali kasusnya, tapi saya nggak ceritain semua karena terlalu banyak. Oke. Tapi kurang lebih kayak begini saudara. Ya, apa yang kita pelajari hari ini itu sangat sekali membentuk juga bagaimana kita nanti akan interaksi sama Tuhan. Bagaimana kita lihat leader rohaninya kita. Bagaimana kita merespon sama dia. Bagaimana kita gampang sekali tersinggung. Bagaimana kita handle konflik. Ya, waduh Tante Pauline tadi ngomong sama saya tentang ini, saya nggak suka, saya keluar dari Komsel, pindah Komsel mana ya? Wah di Komsel B juga sama, saya ke Komsel C. Wah di Komsel C juga sama, udah deh saya putus hubungan sama Nelaka. Ya, tahu nggak saudara? Untuk kita bisa pulih dari ini, saudara, Tuhan tuh harus menemukan kita dengan orang dan kasus yang sama dan sama lagi. Makanya orang Israel tuh muter-muter di padang gurun karena kasusnya sama aja, nggak bisa selesai. Gitu loh saudara. Ya saudara ya. Nah, gimana jadi caranya kalau saya memiliki salah satu dari ini? Ya, generational trauma, ya, atau nggak moral yang tidak dibangun dengan baik sama orang tua, atau nggak hubungan yang tidak baik sama orang tua. Itu mempengaruhi sekali waktu nanti saya doa. Rasanya kok Tuhan diem banget ya. Rasanya kok Tuhan tidak menjawab ya. Jadi itu akan mempengaruhi kedewasaan rohani kita. What must I do untuk benar-benar break it? Ya. Nah, saudara, kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, saudara ya. So what must I do? Ya. This is the good news-nya, saudara. The good news is, ya, nggak peduli saudara punya mengalami trauma apa atau luka apapun. The only thing, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah punya hubungan yang baik sama Tuhan. Reconciliation sama Tuhan. Hubungannya harus reconciled with God. Ya saudara. Ini kasus ini penting sekali saudara. Apalagi kalau kita ini terjadi sama kita, tapi orang tua kita sudah tidak ada. Atau kita tidak bisa ketemu dia, kan kita nggak usah paksa. Ya. Yang jangan saudara lakukan adalah saudara pulang ke orang tua kalian, terus bilang, Papa Mama harus berubah. Ini saya belajar ini. Wah, saya getok kali ini. Saudara ya. Jangan kayak gitu saudara. Ya, jadi jangan paksa orang di sekitar kalian ya untuk berubah. Itu nggak bekerja saudara, nggak bisa saudara. Ya, the only thing and the only person kita bisa berubah adalah diri kita sendiri. Ya, so saudara, transformasi itu terjadi tuh saya memiliki pewahyuan. I understand ini salah. Pertama saya sadar ini salah, saudara. Transformation dan pengertian pewahyuan itu biasa tuh layered, berlapis-lapis. Jadi bukan sekedar, oh ini salah. Saudara tahu nggak, setiap kebohongan itu didasarkan dari kebenaran. Tahu nggak saudara? Kalau nggak saudara, kebohongan itu nggak bisa kejual. Itu seperti air aqua, 99,9% murni, 0,1%-nya saya tetesin air got. Kelihatannya dari luar murni nggak? Tapi saudara mau minum nggak? Enggak, jorok. Kelihatannya murni kok. Tapi sebenarnya mengandung 0,1% kebohongan. Ya kita terima-terima aja. Ngerti nggak saudara? Nah banyak sekali kultur dan kultur-kultur yang kita bangun dalam rumahnya kita sebenarnya itu kayak begitu sifatnya. Kita nggak sadar. Tapi itu sebenarnya tidak mencerminkan kebapaan Allah kita di surga. Bapak kita nggak kayak gitu. Tapi kita merasa dia kayak gitu.
Ngerti ya? Jadi ini harus pulih, saudara. Amin, saudara. Kita belajar, oh ini kulturnya salah. Ya, waktu kita belajar kulturnya salah, kita tidak menolak atau marah kepada orang yang menyakiti kita. Jangan begitu juga. Yes. Ngerti ya? Ini cara saya learn to gimana ya, untuk bisa pulih ya, saudara ya. Pertama harus humble. Ngerti ya, saudara? Humble itu rendah hati, saudara. Rendah hati itu begini. Jadi siapapun sakitin saya itu tidak, wah Jesslyn sakitin saya gitu. Saya lepasin aja. Ngerti nggak? Memang Tuhan menaruh Jesslyn dalam hidupnya saya. Waktu saya memilih, saya mau punya hubungan dengan Jesslyn sebagai satu orang gereja, artinya saya membebaskan dia bisa menyakitin saya kayak gimana pun saya bebas. Ngerti ya? Tapi my priority itu sama Tuhan. Dia bisa sakitin saya nggak, artinya kalau begitu? Oh bisa banget. Bisa sekali, saudara. Apalagi kalau kita semakin dekat, sakit, saudara. Tapi kalau sakit, artinya saya memutuskan untuk tidak react dan respon sesuai dengan what I feel. Oh, the pain. But I react towards the truth-nya. Terhadap kebenarannya. Ngerti ya, saudara? And I don't hold it against her. Saya tidak bilang, oh kamu salah gimana. Karena lama-lama ya, saudara, saya juga gimana ya, gampang sekali mengampuni orang lama-lama, saudara. Karena saya merasa Tuhan itu memakai orang yang tidak sempurna untuk membentuk kita. Kalau Tuhan pakai orang itu untuk mengizinkan untuk menyakitin saya, itu saya kenapa menolak? Kadang-kadang Tuhan bisa begitu loh, saudara. Yes, bisa, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pakai orang itu untuk memperlihatkan ke saya di bagian hidup saya di mana saya masih belum dewasa. Di mana pengertian saya tentang Tuhan itu masih keliru. Makanya Tuhan mengizinkan Petrus untuk berjalan di atas air, melewati badainya itu. Petrus bukan nggak punya iman, punya. Tapi ada bagian dari hidupnya dia, itu bisa membunuh imannya dia, yaitu badainya. Ngerti nggak, saudara? Ya, forgive aja, lepasin aja, nggak apa-apa. Gitu, don't hold it against them. Jangan ambil semuanya personal. Kayak gitu, saudara. Ya, and learn to layer situations. Kita bisa digest dan dissect situasi. Oke. Kenapa? Jadi jangan respon reaktif. Wah, papa tiba-tiba marah-marah ngamuk-ngamuk sama saya. Itu nggak dewasa gitu. Tapi mikir dulu, kenapa papa marah sama saya? Wah, papa ada trigger gimana nggak? Kita belajar jadi compassionate. Jadi slow to anger. Nggak reaktif. Wah, meledak, apa saya ikut marah gimana? Nggak kayak begitu, saudara. Ya. Kita jadi someone yang gampang sekali mengampuni. Dan lama-lama, saudara, tahu nggak, saudara ikutin aja apa yang Tuhan, how God express Himself, sifat Dia dalam Alkitab terhadap kita. Karena Tuhan tuh beda banget sama Bapa kita di dunia ini. Ya, semakin kita mengerti Allah Bapa di surga sifatnya gimana, semakin kamu pulih, semakin kita akan menjadi Bapa dan Ibu yang baik. Amin, saudara. Ya. Itu yang saya belajar juga dari papahnya saya. Karena papahnya saya, kakeknya saya, itu orangnya dingin sekali. Dingin sekali, saudara. Ya, tapi papa saya hangat sekali, saudara. Ya. Dia nggak pernah tuh, saudara, dalam pikiran dia nggak pernah bilang gini sama saya, papa nggak bakal akan jadi seperti papahnya saya. Betul. Ngerti nggak, saudara? Dan dia nggak pernah menolak papahnya dia. He acknowledged it. Dia menerima bahwa dulu bapak saya pernah sakitin saya dan saya izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena hanya lewat bapak saya menyakitin saya bisa jadi pendeta yang baik. That's what he said to me. Wow. Saya bilang, that's amazing. Ya enggak? Hanya karena Yusuf dibuang ke sumur, masuk ke Mesir, masuk ke penjara, dia jadi raja yang baik. Ya enggak, saudara? Betul. Ya kan? Kejadian 50-20. Gitu loh, saudara. Jadi, in the end of the day, ya santai aja, bro. Slow aja, ya nggak, saudara? Ya nggak? Ya. Dan itulah my sharing ya, saudara, tentang emotional trauma ya, saudara ya. Bagaimana kita can manage, saudara. Nah, saudara, kalau saudara, I don't know what you're experiencing ya right now ya, tapi kalau kalian sedang mengalami ini, ya, di mana hubungan kalian sama orang tuh lagi bergesek, ya, atau kalian lagi nggak suka orang, atau kalian lagi apa tuh gimana apa segala gitu, ya. Take your time. Jangan reaktif, jangan responsif. Ngerti nggak? Seringkali Tuhan tuh sebenarnya sedang berbicara kepada kita lewat sakit hati kita. Karena biasanya sakit hati itu adalah sebuah pengertian atau pewahyuan yang belum diperbaharui sama Tuhan.
A renewed person, orang yang sudah pemikiran diperbaharui sama Tuhan, itu gampang saya mengampunin. Karena mereka punya pemikiran itu align, sejalan sama Tuhan. Ngerti nggak saudara? Ya. Tuhan diludahin, ditendang, dimaki-maki, digantung di kayu salib. Di kayu salib dia bilang apa? Tuhan ampunilah mereka, for they do not know what they have done. Wow, saya kalau dimaki-maki, ditendang, disalibkan, saya sakit hati kali. Ya nggak saudara? Ya kan? What kind of mentality does our God have? Dan saudara, Tuhan tuh mau kita punya mentalitas yang sama seperti Tuhan. Bukan hanya mentalitas sih, sifat yang sama persis seperti Tuhan, saudara. Amin. Amin, saudara. Menjadi orang Kristen, saudara, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita bukan hanya mengambil mindset saja, saudara, tapi kita mengambil sifat Dia menjadi pribadi saya. Amin. That way, waktu saya berjalan, saya berbicara sama Tuhan, orang-orang bisa melihat God is in me. Ngerti nggak saudara? Saya mencerminkan kemuliaannya Allah. Amin. Karena saya hidup sesuai dengan kultur dan dan sifatnya Allah, in the glory of God. Amen, saudara. Ya.